Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di pagi hari ini. Mari kita maknai kebaikan Tuhan lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kembali hadirkan kami di hari yang baru, penuh sukacita karena berkat Allah menyertai kami. Berkenan kami yang akan mengawali seluruh aktivitas di hari ini Tuhan. Engkau penuhi dengan firman-Mu, agar firman yang kami terima dari-Mu menjadikan kami mengerti betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami akan terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara hidup kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini dapat kita baca dari kitab 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku, tema khotbah kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu tetaplah berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, ada dua hal yang selalu diperhadapkan kepada saudara dan saya, yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk kita semua yang sedang mendengarkan renungan pagi ini. Hal itu saudaraku tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan atau kejahatan. Kedua hal ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga nampak di dalam perjalanan hidup kita, kita temui ada orang-orang yang baik, tetapi juga ada orang-orang yang jahat. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kembali kita renungkan di perjalanan hidup kita, khususnya untuk hari ini, supaya teladan yang boleh kita lihat dari kehidupan yang baik dan kehidupan yang jahat memampukan kita untuk menentukan sikap. Apakah kita akan meneladankan yang baik atau kita mengikuti yang jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dari sejarah kekristenan, di mana semangat hidup kita selalu dibangun lewat arahan firman Allah, yang sebagian hari ini kita baca, maka tentu untuk melihat kebaikan dan kejahatan itu juga sudah diceritakan dengan jelas kepada manusia sampai saat ini, untuk supaya manusia bisa menilainya dan mengambil keputusan apakah dia mau menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Yang pasti saudaraku, kebaikan selalu menyenangkan hati Tuhan, tetapi kejahatan selalu mendukakan, bahkan mungkin membuat Tuhan menjadi marah dan murka. Nah, dari dua definisi ini saja kita bisa tahu yang mana yang harus kita ambil menjadi bagian nyata dalam hidup kita, atau menjadi refleksi hidup kita di dalam kita memerangi kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini.
Saya pikir kita perlu belajar dari dua hal ini. Dari kehidupan Kain dan Habel. Mulai di kehidupan manusia pertama. Di keluarga Adam dan Hawa. Supaya pengertian tentang dampak perbuatan baik. Dan pengertian tentang dampak perbuatan jahat. Kita tidak hanya terima lewat kekuatan intelektual kita, tapi kita juga melihatnya secara iman yang benar-benar nyata dalam kehidupan manusia. Dampak dari kedua hal yang disebutkan itu tadi, yaitu manusia baik dan manusia yang jahat. Jelas sekali saudaraku, tindakan jahat yang dilakukan oleh Kain berdampak buruk baginya. Dan di sini kita bisa lihat apa yang menyebabkan Kain berbuat jahat kepada Habel adiknya. Itu dipicu oleh rasa iri, dengki, lalu kemudian berkembang menjadi keinginan-keinginan kedagingan yang jahat, ingin melukai, ingin merampas, ingin menodai kehidupan bersama sebagai kakak beradik. Dan akhirnya apa yang dibangun oleh Kain, karena sudah penuh di pikirannya, diolah di jiwanya, itulah yang dia lakukan. Dia tidak bisa lagi mengendalikan marahnya, emosinya, irinya, dengkinya. Dan akhirnya dia melakukan perbuatan yang jahat. Namun menarik saudaraku, kita lihat bagaimana dampak dari kejahatan itu. Kain kehilangan kebahagiaan hidupnya. Dia menjadi sosok yang merana, berjalan menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepadanya dengan penuh ketakutan, kegelisahan, ketidakpastian. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bahwa dampak dari kejahatan tidak membuahkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi justru menggiring kita untuk berada di situasi hidup yang tidak nyaman. Tetapi kita lihat saudaraku bagaimana Habel walaupun dia kehilangan kesempatan untuk hidup di dunia ini karena dia telah dibunuh oleh kakaknya Kain. Tapi kemudian Tuhan mendengarkan suara hati Habel. Itu yang dia katakan kepada Kain. Suara adikmu sampai kepada pendengaranku. Artinya Tuhan peduli kepada Habel. Tuhan menerima Habel untuk ditempatkan ke kehidupan yang lebih sempurna dari yang dia alami di dunia ini, yang kita sebut sorga. Karena Tuhan tahu Habel tidak memiliki keinginan jahat kepada kakaknya Kain. Apa yang dia lakukan sebagai bakti dirinya kepada Tuhan lewat persembahan yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih, benar-benar dia lakukan sebagai ketaatannya kepada Allah. Karena dia bangun kehidupannya dengan baik dan benar. Jadi jangan pernah takut mati hanya karena kita berbuat baik saudaraku. Ini kadang-kala yang menjadi pemicu untuk manusia tidak berbuat baik. Kalau terlalu baik cepat mati katanya. Ya banyak sekali orang yang berkata ya, kok baik sekali tapi cepat mati.
Kita pikir hidup di dunia ini adalah yang terutama dan yang terpenting, sehingga kita enggan untuk meninggalkannya. Tidak, saudaraku. Mau kita baik, mau kita jahat, pasti mati. Tapi pertanyaannya sekarang, kita mau bawa kemana kehidupan kita sesudah kita mati? Apakah akan terus masuk dalam alam baka yang penuh dengan derita yang orang bilang neraka? Atau kita bawa kehidupan kita ke alam yang baka penuh dengan kebahagiaan, yaitu sorga? Tentu saudaraku, kita harus memilih. Karena kefanaan sangat berbeda dengan kebakaan. Fana tidak abadi, tetapi baka itu abadi. Supaya kita tahu menempatkan yang mana yang kita mau lakukan. Kalau sorotan tema khotbah kita katakan, tetaplah berbuat baik. Karena hanya dengan berbuat baik, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bukan ketika kita berbuat jahat. Karena Yesus sendiri sudah meneladankan itu. Tidak pernah ada rancangan jahat di dalam dirinya. Yesus tidak datang dari sesuatu yang jahat. Dia datang dari Allah yang maha baik. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, yang boleh kita terima dan menjadi teladan bagi kita, supaya kita tetap berbuat baik? Mari saudaraku, di masa-masa sulit sekarang ini, seakan sulit bagi kita juga untuk berbuat baik. Tidak. Sepanjang niat itu kita bangun dalam diri kita. Kita bangun dalam jiwa, dalam hati, dalam pikiran dan perasaan kita. Saya yakin kita tidak akan pernah merancangkan kejahatan kepada orang lain. Kita tidak pernah menfitnah. Kita tidak pernah mengucilkan, merendahkan, mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kita sendiri bukan sosok yang sempurna. Apakah ketika kita berbicara tentang kesalahan orang lain kita sudah benar? Ketika kita berbicara tentang kekurangan orang lain kita sudah sempurna? Tidak ada. Yang benar itu hanya Allah. Yang sempurna itu hanya Allah. Sehingga kita harus menyembah Allah. Supaya kita tidak mencari sesuatu di luar dari Allah. Untuk membenarkan perbuatan kita. Betul-betul kita kembali ke jalan Tuhan. Mari saudaraku. Tema khotbah kita di pagi hari ini sudah mengajak kita tetaplah berbuat baik. Itu senada dengan apa yang dibaca dalam bacaan Alkitab kita tadi. Surat Yohanes 3 pasal 1 ayat 11 dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Karena tentu yang jahat itu tidak disukai Tuhan, tapi yang baik itu menyenangkan hati Tuhan. Mari, walaupun sulit untuk kita lakukan, minta tuntunan Tuhan. Supaya Roh Kudus selalu menyertai kita. Kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita tidak akan berbuat jahat. Kita tidak akan menfitnah. Kita tidak akan merampas. Kita tidak akan menjatuhkan. Kita tidak akan mengadu domba orang. Kita tidak menjadi provokator. Tapi benar-benar kita menjadi dinamisator yang mendinamiskan, yang mengharmoniskan hidup ini.
Selamat membuktikan itu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami. Bagaimana kami harus berbuat baik dalam hidup ini. Karena hanya dengan kebaikan itulah kami mampu menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau sendiri baik adanya. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukannya. Karena kami sadar semua itu tidak mudah. Tapi ketika kami andalkan Tuhan, maka tidak ada mustahil dalam Engkau. Semua bisa kami lakukan. Tolong penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di jiwa kami, di pikiran kami, di perasaan kami. Agar sungguh nyata dalam perbuatan dan tutur kata kami. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Jauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ajar kami juga untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.